Ekspresi genetik. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi dari gen yang digunakan dalam sintesis produk gen fungsional. Produk-produk ini seringkali protein, tetapi dalam non-protein coding gen seperti gen rRNA atau gen tRNA, produk adalah RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua kehidupan yang dikenal eukariota, prokariota, dan virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk hidup. Ekspresi gen juga berarti pengungkapan faktor genetik menjadi fenotipe atau penerjemahan urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino protein. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi ekspresi genetik. 2. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik yang mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotipe. Sebagian besar gen eukariotik memiliki ciri struktural yang khas dan membingungkan. Urutan nukleotidanya mengandung satu atau lebih segmen DNA yang tidak mengkode urutan asam amino dari produk polipeptida. Sisipan yang tidak diterjemahkan ini mengganggu hubungan kolinear antara urutan nukleotida gen dan urutan asam amino dari polipeptida yang dikodekannya. Segmen DNA yang tidak diterjemahkan seperti itu dalam gen disebut dengan urutan intervening atau intron, dan segmen pengkodean disebut dengan ekson. Beberapa gen prokariotik mengandung intron. Diagram lingkaran ini membagi genom menjadi transposon, gen, dan urutan lain-lain. Ada 4 kelas utama transposon. Elemen diselingi panjang 6 hingga 8 kbp, biasanya mencakup beberapa gen yang mengkode protein yang mengkatalisasi transposisi. Genom memiliki sekitar 850.000 garis. Elemen pendek, panjangnya sekitar 100 hingga 300 bp. Genom juga mengandung 450.000 salinan transposon mirip retrovirus, panjangnya 1,5 hingga 11 kbp. Meskipun ini terperangkap dalam genom dan tidak dapat berpindah dari satu sel ke sel lain, mereka secara evolusioner terkait dengan retrovirus yang mencakup HIV. Kelas akhir transposon terdiri dari berbagai sisa transposon yang panjangnya sangat berbeda. Sekitar 30% genom terdiri dari sekuens yang termasuk dalam gen untuk protein, tetapi hanya sebagian kecil dari DNA ini yang berada dalam ekson. Pada gambar ini, sentromer adalah urutan DNA yang berfungsi selama pembelahan sel sebagai titik perlekatan protein yang menghubungkan kromosom dengan gelondong mitotik. Keterikatan ini penting untuk distribusi set kromosom yang merata dan teratur ke sel anak. Telomer adalah urutan di ujung kromosom eukariotik yang membantu menstabilkan kromosom. Telomer yang memiliki karakter terbaik adalah yang dimiliki oleh eukariota yang lebih sederhana. Telomer lagi berakhir dengan sekitar 100 bp dari urutan bentuk yang diulang secara tidak tepat. Selanjutnya kromosom. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus, bakteri, sel eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Kromatin adalah kompleks yang terdiri dari serat yang mengandung protein dan DNA dalam massa yang kira-kira sama bersama dengan sejumlah kecil RNA. DNA dalam kromatin sangat erat terkait dengan protein yang disebut histon yang mengemas dan menyusun DNA menjadi unit struktural yang disebut nukleosom. Juga ditemukan dalam kromatin banyak protein non-histon, beberapa di antaranya membantu mempertahankan struktur kromosom, yang lain mengatur ekspresi gen tertentu. Dimulai dengan nukleosom, DNA kromosom eukariotik dikemas ke dalam suksesi struktur tingkat tinggi yang pada akhirnya menghasilkan kromosom kompak yang terlihat dengan mikroskop cahaya. Pada gambar ini, DNA seluler tidak terkondensasi sepanjang interfase. Periode interfase dapat dibagi lagi menjadi fase G1, fase S, ketika DNA direplikasi,
dan fase G2 di mana kromosom yang direplikasi saling menempel satu sama lain. DNA mengalami kondensasi dalam profase mitosis. Kohesin yang berwarna hijau dan kondensin yang berwarna merah adalah protein yang terlibat dalam kohesi dan kondensasi. Arsitektur kompleks kohesin kondensin DNA belum ditetapkan dan interaksi yang ditunjukkan di sini adalah kiasan, hanya menunjukkan peran mereka dalam kondensasi kromosom. Selama metafase, kromosom yang terkondensasi berbaris di sepanjang bidang di tengah antara kutub gelondong. Satu kromosom dari setiap pasangan dihubungkan ke setiap kutub gelondong melalui mikrotubulus yang memanjang antara gelondong dan sentromer. Kromatid anak terpisah pada anafase, di mana masing-masing ditarik ke arah kutub gelondong yang terhubung. Setelah pembelahan sel selesai, kromosom mengalami dekondensasi dan siklus dimulai lagi. Nukleosom adalah organisasi fundamental satuan kromatin. Kromosom pada saat tidak berlipat menunjukkan struktur di mana DNA terikat erat pada manik-manik protein seringkali berjarak teratur. Manik-manik dalam susunan manik-manik pada string ini adalah kompleks histon dan DNA. Manik-manik ditambah DNA penghubung yang mengarah ke manik-manik berikutnya membentuk nukleosom, unit dasar organisasi tempat membangun pengemasan kromatin. Enzim topoisomerase telah terbukti diperlukan untuk merakit kromatin dari histon murni dan DNA sirkular tertutup in vitro. Faktor lain yang mempengaruhi pengikatan DNA ke histon dalam inti nukleosom adalah urutan DNA yang terikat. Inti histon tidak mengikat DNA secara acak, sebaliknya mereka cenderung memposisikan diri di lokasi tertentu. Selanjutnya, kode genetik. Inti dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf dari materi genetik diterjemahkan ke dalam abjad protein. Perantara antara materi genetik, DNA, mesin translasi, dan ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA. mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut translasi, di mana mRNA mengarahkan urutan polimerisasi asam amino menjadi rantai polipeptida. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA dan urutan asam amino dalam protein. Setiap asam amino ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen di mana kodon untuk setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. Asam nukleat hanya memiliki 4 basa dan protein terdiri dari 20 asam amino. Unit pengkode atau kodon untuk setiap asam amino harus terdiri dari lebih dari satu basa. Kode mengalami degenerasi dalam arti bahwa beberapa asam amino ditentukan oleh lebih dari satu kodon yang mirip. Contoh ekstrim asam amino yaitu leusin, serin, dan arginin masing-masing ditentukan oleh 6 kodon yang mirip. Di ekstrim lain, asam amino, metionin, dan triptopan memiliki satu kodon yaitu adenin urasil guanin dan urasil guanin-guanin. Kodon metionin adenin urasil guanin merupakan kodon inisiasi atau awal yang menandakan awal dari urutan pengkodean dalam RNA. Untuk asam amino yang memiliki lebih dari satu kodon, dua basa pertama dalam kodon biasanya sama. Basa di posisi ketiga sering bervariasi. Selanjutnya, transkripsi. Kodon dikenali oleh molekul adaptor yang dikenal sebagai transfer RNA atau tRNA. Berbeda dengan mRNA, tRNA adalah RNA non-pengkode protein yang secara langsung bertindak sebagai adaptor. Setiap tRNA mengenali kodon untuk asam amino tertentu. Pengenalan dimediasi oleh pasangan basa antara kodon dan antikodon yang sesuai dalam molekul tRNA yang sejajar dalam orientasi antiparalel. Terikat secara kovalen pada setiap tRNA pada ujung tiganya adalah asam amino serumpunnya, yaitu asam amino yang sesuai dengan yang ditentukan oleh kodon. Beberapa tRNA mengenali lebih dari satu kodon yang mirip. Hal ini dimungkinkan karena fenomena yang dikenal sebagai wobble, yang memanfaatkan fakta bahwa kodon mirip sering berbeda satu sama lain pada posisi ketiga. Bagian dari penjelasan untuk wobble adalah bahwa basa 5
di antikodon tidak dibatasi secara spasial seperti dua lainnya, memungkinkannya untuk wobble dan membentuk ikatan hidrogen dengan basa selain basa serumpunnya pada posisi 3 dari kodon. Juga beberapa tRNA memiliki basa yang tidak biasa. Inosin pada posisi 5 wobble antikodon. Inosin dapat berpasangan dengan adenin, urasil, dan sitosin pada posisi 3 kodon. Dengan demikian, aturan pasangan basa yang membentuk dasar untuk struktur heliks ganda tidak dipatuhi secara ketat dalam kasus khusus interaksi kodon dan antikodon. Sebuah mRNA mengandung serangkaian kode genetik yang berinteraksi dengan antikodon aminoasil tRNA sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan aminoasil tRNA. Ribosom berperilaku seperti pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat sintesis ikatan peptida. Ribosom terdiri dari 2 subunit yang memiliki peran khusus dalam sintesis protein. Biosintesis protein terjadi dalam 5 tahap. Tahap pertama, aktivasi asam amino untuk mensintesis polipeptida dengan urutan yang ditentukan. 2 persyaratannya harus dipenuhi, yaitu gugus karboksil dari setiap asam amino harus diaktifkan untuk memfasilitasi pembentukan ikatan peptida, dan sebuah tautan harus dibuat antara setiap asam amino baru dan informasi dalam mRNA yang mengkodekannya. Tahap kedua, di mana inisiasi mRNA yang membawa kode genetik berikatan dengan subunit ribosom yang lebih kecil dan aminoasil tRNA yang akan memulai membacanya. Subunit ribosom besar kemudian mengikat untuk membentuk kompleks inisiasi. Inisiasi aminoasil tRNA basa berpasangan dengan kodon mRNA adenin, urasil, guanin yang menandakan awal polipeptida. Proses ini yang membentukkan GTP didorong oleh protein sitosol yang disebut dengan faktor inisiasi. Kemudian tahap ketiga, pemanjangan polipeptida yang baru terbentuk diperpanjang dengan ikatan kovalen unit asam amino berturut-turut, di mana masing-masing dibawa ke ribosom dan diposisikan dengan benar oleh tRNA-nya, yang berpasangan dengan kodon yang sesuai di mRNA. Pemanjangan membutuhkan protein sitosol yang dikenal sebagai faktor pemanjangan, pengikatan setiap aminoasil tRNA yang masuk, dan pergerakan ribosom di sepanjang mRNA difasilitasi oleh hidrolisis GTP karena setiap residu ditambahkan ke polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya tahap keempat, terminasi dan pelepasan penyelesaian rantai polipeptida ditandai oleh kodon terminasi dalam mRNA. Polipeptida baru dilepaskan dari ribosom dibantu oleh protein yang disebut dengan faktor pelepasan. Kemudian yang terakhir, tahap kelima, yaitu tahap pelipatan atau folding dan pemrosesan pasca translasi untuk mencapai bentuk biologis aktifnya. Polipeptida baru harus terlipat menjadi konformasi 3 dimensi yang tepat. Sebelum atau setelah pelipatan, polipeptida baru dapat menjalani pemrosesan enzimatik termasuk penghilangan 1 atau lebih asam amino, penambahan asetil, fosforil, metil, karboksil atau gugus lain pada residu asam amino tertentu, pembelahan proteolitik, dan atau pengikatan oligosakarida atau gugus prostetik. Sel menggunakan 3 langkah untuk menambahkan setiap residu asam amino, dan langkah tersebut diulangi sebanyak residu yang akan ditambahkan. Langkah pemanjangan yang pertama yaitu pengikatan aminoasil tRNA yang masuk pada langkah pertama siklus pemanjangan, di mana aminoasil tRNA yang masuk yang sesuai berikatan dengan kompleks EF2 yang terikat GTP. Selanjutnya elongasi langkah kedua, pembentukan ikatan peptida. Sebuah ikatan peptida sekarang terbentuk antara 2 asam amino yang terikat oleh tRNA mereka ke sisi A dan P pada ribosom. Hal ini terjadi melalui transfer gugus N-formylmethionil inisiasi dari tRNA-nya ke gugus amino asam amino kedua. Selanjutnya langkah pemanjangan ketiga, translokasi pada langkah terakhir dari siklus pemanjangan, di mana ribosom menggerakkan satu kodon menuju ujung 3 mRNA. Gerakan ini menggeser antikodon di peptidil tRNA yang masih melekat pada kodon kedua mRNA dari sisi A ke sisi P, dan menggeser tRNA yang terdeasilasi dari sisi P ke sisi E, dari mana tRNA dilepaskan ke dalam sitosol. Tahap keempat, pengakhiran sintesis polipeptida, di mana memerlukan sinyal khusus.
Pemanjangan berlanjut sampai ribosom menambahkan asam amino terakhir yang dikode oleh mRNA. Pengakhiran, tahap keempat sintesis polipeptida ditandai dengan adanya salah satu dari 3 kodon terminasi dalam mRNA segera setelah asam amino berkode akhir. Yang terakhir, tahap kelima, rantai polipeptida yang baru disintesis menjalani pelipatan. Pada tahap akhir sintesis protein, rantai polipeptida yang baru lahir dilipat dan diproses menjadi bentuk aktif biologisnya.